Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Lexianus Soma. Saya dari kelompok 1, NIM 20031007. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berkaitan dengan kombinasi bisnis bertahap dan investasi. Saya Beliana Rasmiati, NIM 2003-1014. Dan saya Meliana Yondri Risna, NIM 2003-1018. Baik, untuk poin yang pertama yaitu tentang pendapatan prakuisisi, di mana kewajiban penyusunan laporan konsolidasi timbul sejak terjadi pengendalian entitas induk atas entitas anak. Hak entitas induk atas laba dan dividen entitas anak diperhitungkan sejak tanggal akuisisi. Misalnya, akuisisi saham yang menimbulkan hak pengendalian berlaku efektif tanggal 1 April, sehingga pendapatan investasi untuk tahun berjalan adalah 9 bulan. Jadi, perusahaan induk atau laba konsolidasi dari sudut pandang perusahaan induk adalah sebagai berikut, yaitu laba entitas induk ditambah pendapatan investasi atas laba entitas anak untuk 9 bulan. Nah, seperti pada tabel ini, bila kewajiban konsolidasi efektif tanggal 1 April, laba konsolidasi sudut pandang konsolidasi atas dasar 9 bulan, yaitu laba induk periode 1 tahun ditambah laba anak untuk 9 bulan terakhir, lalu dikurangi dengan laba hak minoritas periode 9 bulan, maka memperoleh laba konsolidasi tahun berjalan. Lalu poin yang kedua, untuk laporan konsolidasi berbasis 1 tahun. Laba induk periode 12 bulan ditambah laba anak periode 12 bulan, lalu dikurangi pendapatan pra-akuisisi periode 3 bulan. Dan dikurangi laba hak minoritas periode 1 tahun, maka memperoleh laba konsolidasi tahun berjalan. Contoh soal terkait dengan pendapatan pra-akuisisi. Induk mengakuisisi 90% saham anak tanggal 1 April 2008. Laba anak periode tahun 2008 sebesar 120 juta diperoleh merata sepanjang tahun. Laba induk tahun 2008 yaitu 200 juta. Maka untuk dasar 9 bulan dan dasar 1 tahunnya itu laba induk periode 1 tahun untuk dasar 9 bulan yaitu 200 juta dan untuk dasar 1 tahunnya itu 200 juta. Dan laba anak untuk dasar 9 bulan yaitu 90 juta dan untuk dasar 1 tahun yaitu 120 juta. Dan pendapatan prakuisisi 3 dibagi 12, 3 bulan dibagi 12 dikali dengan 90% dikali 120 juta. Yaitu untuk dasar 1 tahunnya itu 27 juta. Dan laba hak minoritas untuk dasar 9 bulan yaitu 9 juta dan dasar 1 tahunnya itu 12 juta. Maka memperoleh laba konsolidasi tahun 2008 untuk dasar 9 bulan yaitu 281 juta dan untuk dasar 1 tahunnya yaitu 280 juta. Lalu yang kedua, kombinasi bisnis bertahap. Kombinasi bisnis bertahap ini menjelaskan terkait pihak pengakuisisi telah memiliki kepentingan ekuitas sebelum pengendalian atas pihak yang diakuisisi terjadi. Contoh, PT India memiliki 45% kepemilikan ekuitas PT Armenia pada tanggal 5 Januari 2012. PT Armenia yang memberikan PT India pengendalian atas PT Armenia. Dan berdasarkan PSK 22 revisi 2010 mensyaratkan dilakukan penilaian investasi kembali atas investasi yang telah ada sebelumnya pada saat terjadi kombinasi bisnis bertahap. Lalu, pihak akuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Contoh 1, di mana PT India memiliki investasi senilai 4,360 miliar atau 40% saham biasa PT Armenia pada tanggal 5 Januari 2012. Kekayaan PT Armenia pada tanggal tersebut sebesar 11 miliar atas 1 juta lembar saham. Pada tanggal tersebut, PT India mengakuisisi 15% lagi saham PT Armenia dengan harga 1,710 miliar. Selisih nilai investasi dan dengan nilai buku yang dimiliki sebesar
1,650 miliar, yang dimana diperoleh dari 15% dikali 11 miliar. Disebabkan oleh goodwill sebesar 60 juta atas akuisisi 15%. Harga akuisisi 100% ekuitas PT Armenia adalah 1,710 miliar atau 15% sama dengan 11,400 miliar. Jadi nilai total goodwill adalah 400 juta dalam kurung 60 juta dibagi 15%. Karena kepemilikan saham 40% PT India sebelumnya atas ekuitas PT Armenia, maka nilai investasi atas kepemilikan 40% tersebut yaitu 40% dikali 11,400 miliar sama dengan 4,560 miliar. Karena nilai investasi yang tercatat sebesar 4,360 miliar, terdapat kenaikan nilai investasi sebesar 200 juta yang diperoleh dari 4,560 miliar dikurangi dengan 4,360 miliar. Dan jurnalnya itu investasi pada keuntungan, yang dimana investasinya 200 juta, keuntungannya juga 200 juta. Jadi, total nilai investasi setelah diakuisisi bertahap adalah 6.270 juta yang diperoleh dari 4,560 miliar ditambah 1,710 miliar. Jumlah ini juga sama dengan 55% dari total harga akuisisi, yakni 11,400 miliar yang telah dihitung sebelumnya. PSAAK 22 mengatur bahwa pihak pengakuisisi mengukur kepentingan non-pengendalian. Maka, kepentingan non-pengendalian itu sama dengan 45% dikali dengan 11 miliar sama dengan 4.950 juta. Dan alokasi goodwill sama dengan 45% dikali 400 juta sama dengan 180 juta. Dan total kepentingan non pengendaliannya itu sebesar 5.130 juta. Jadi baik, saya akan melanjutkan penjelasan contoh kedua terkait dengan kombinasi bisnis bertahap. Misalnya pada tahun 2012 PT Armenia mengumumkan laba sebesar 600 juta dan terjadi penurunan goodwill sebesar 100 juta. Nah, laba dari entitas anak ini 55% dikali 600 juta itu menghasilkan 330 juta. Nah, yang kedua itu penurunan goodwill-nya itu sebesar 55% dikali dengan 100 juta menghasilkan 55 juta. Jadi, pendapatan investasi itu yaitu 330 juta dikurangi 55 juta menghasilkan 275 juta. Untuk nilai investasi per tanggal 31 bulan 12 2012 adalah sebagai berikut. Investasi bulan 1 tanggal 1 2012 senilai 4.306 juta, penilaian atas nilai fajar 200 juta, dan akuisisi tanggal 5 bulan 1 2012 senilai 1.710 juta, pendapatan investasinya senilai 275 juta. Jadi investasi tanggal 31 bulan 12 2012 sebesar 6.545 juta. Sedangkan laba kepentingan non-pengendalian sebagai berikut. Laba PT Armenia 45% sama dengan 270 juta. Penurunan nilai goodwill-nya 45% dengan nilai 45 juta. Jadi laba kepentingan non-pengendalian sebesar 250 juta. Jadi, jurnal eliminasi yang diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi sebagai berikut. Yang pertama itu eliminasi dari pendapatan dari entitas anak dan laba dibagi anak sebesar 275 juta. Jadi jurnalnya itu pendapatan dari PT Armenia sebesar 275 juta dan pada investasi dalam sahamnya itu sebesar 275 juta. Yang kedua itu alokasi laba kepentingan non pengendalian. Jadi di sini jurnalnya
Laba kepentingan non pengendalian sebesar 225 juta dan kepentingan non pengendaliannya sebesar 25 juta. Dan yang ketiga itu eliminasi saldo awal. Jadi jurnalnya itu modal saham sebesar 8 miliar dan laba ditahannya itu 3 miliar, goodwillnya sebesar 400 juta. Dan investasi dalam sahamnya itu sebesar 6 miliar 270 juta dan kepentingan non pengendaliannya itu sebesar 5 miliar 130 juta. Dan yang keempat itu penurunan goodwill. Dan jurnalnya itu beban operasional sebesar 100 juta dan goodwillnya sebesar 100 juta. Lalu poin yang ketiga itu divestasi atau pelepasan saham. Jadi divestasi dapat didefinisikan sebagai pengurangan aset perusahaan untuk pertimbangan tujuan finansial, etika atau politis, serta penjualan atau pelepasan porsi bisnis yang telah berjalan. Investasi ini adalah kebalikan dari tindakan investasi, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh divestasi awal tahun itu yaitu misalkan PT India menjual atau melepaskan 14% saham atau 0,2 nilai investasi PT Armenia dengan harga 1,75 miliar. Laba PT Armenia tahun 2014 adalah senilai 600 juta dan PT Armenia mengumumkan dividen tanggal 1 Desember 2014 senilai 200 juta. Pada tahun 2014 terjadi penurunan goodwill sebesar 61.250.000 rupiah. Jadi di sini divestasinya yang pertama itu divestasi pada awal tahun dan yang kedua itu divestasi pada tahun berjalan. Nah, misalkan PT India melepaskan investasinya sebesar 14% efektif tanggal 1 bulan 1 2014. Nilai investasi pada tanggal tersebut adalah sebesar 8 miliar 582,87 juta atau merupakan nilai investasi per 31 bulan 12 2013 penjualan sebesar 14% saham PT Armenia yang dimiliki setara dengan 20% dari nilai investasi yang dimiliki atau sebesar 1 miliar 716,575 juta atau 0,2 kali Rp 8 miliar 582,87 juta. Pelepasan investasi tersebut menyebabkan kepemilikan PT India atas saham PT Armenia berkurang 14% atau menjadi 56%. Nah, pendapatan investasi PT India tahun 2014 yaitu 56%-nya kepemilikan. Jadi laba entitas anak 56% dikali 600 juta menghasilkan 336 juta. Dan penurunan goodwill-nya itu 56% dikali 61,25 juta menghasilkan 34.300.000 rupiah. Jadi pendapatan investasinya itu 336 juta dikurangi 34.300.000 rupiah menghasilkan 301.700.000 rupiah. Maaf teman, ada kesalahan sedikit tadi. Maksudnya tadi eliminasi saldo awal sebesar modal saham sebesar 8 miliar, laba ditahan sebesar 4 miliar 100 juta. Goodwill-nya 161.250.000. Investasi saham pada PT Armenia sebesar 6 miliar 8.066.300.000. Kepentingan non pengendali sebesar 5 miliar 394.950.000. Yang keempat, penurunan nilai goodwill. Beban operasi sama dengan 61.250.000. Yang kedua, goodwill sebesar 61.250.000.
Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang contoh divestasi bahan berjalan. Misalkan PT India menjual 20% investasinya atas saham PT Armenia pada tanggal 1 April 2014. Nilai investasi per 31 bulan 12 2013 adalah 8.582.875.000. Penjualan 20% dari nilai investasi yang dimiliki setara dengan 14%. Saham PT Armenia yang dimiliki adalah sebesar 1.737.575.000. Diperoleh dari 20% kali 8.687.875.000. Harga investasi sebesar 1,750 M, sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT India sebesar 12.425.000. Diperoleh dari 1.750.000 dikurangi dengan 1.737.575.000. Pelepasan investasi tersebut menyebabkan kepemilikan PT India atas saham PT Armenia berkurang 14% atau menjadi 56%. Perhitungan nilai buku investasi dan divestasi 20%. Investasi pada tanggal 31 bulan 12 2013 sebesar 8.582.875.000. Pendapatan investasi pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 April bulan 4, 70% kali 3/12 kali 600 juta sama dengan 105 juta. Maka nilai buku investasi pada tanggal 1 bulan 4 2014 adalah 8.687.875.000. Harga divestasi sebesar 1,750 miliar atas nilai buku 1.737.750.000, menimbulkan kerugian pada PT India sebesar 12.425.000. Presentasi kepemilikan saham entitas anak mengalami perubahan pada tahun berjalan yang berdampak terhadap perhitungan pendapatan investasi. Pendapatan investasi dari 1 Januari hingga 31 Maret 2014 dihitung berdasarkan persentase kepemilikan saham 70%. Dan sejak tanggal 1 April hingga 31 bulan 12 2014, persentase kepemilikan menjadi 56%. Perhitungan pendapatan investasi sebagai berikut. Yang berikut lanjutan dari divestasi tahun berjalan. Yang pertama itu perhitungan nilai investasi pada akhir tahun 2014. Pendapatan investasi pada 1 Januari sampai dengan 1 April 2014, 70% dikali dengan 3/12 dikali 600 juta, yaitu 105 juta. Pendapatan investasi pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 2012 dan 2014. Yang pertama itu untuk laba anak pada tanggal 1 April, 31 Desember 2014 dan 2012 dan 2014, yaitu 56% dikali dengan 9/12 dikali dengan 600 juta, yaitu 252 juta. Dan untuk penurunan goodwill, 56% dikali dengan 61.250.000, yaitu 34.300.000. Sehingga totalnya itu 105 juta ditambah dengan 252 juta dikurangi dengan 34.300, yaitu mendapatkan 322.700. Untuk investasi pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar 8.582.875.000. Untuk pelepasan saham
sebesar 1.737.575.000. Dividen 56% dikali dengan 200 juta, yaitu 112 juta. Sehingga untuk total investasi pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar 7.056 juta. Untuk laba kepentingan non-pengendalian, pada laba PT Armenia pada tanggal 1 April sampai dengan 1 Januari sampai dengan 1 April 2014, 30% dikalikan dengan 3/12 dikali 600 juta, yaitu 45 juta. Laba PT Armenia pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember bulan 12 dan juga bulan 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2014, yaitu 44% dikali dengan 9/12 dikali 600 juta, yaitu 198 juta. Penurunan nilai goodwill 44% dikali dengan 61.250.000, yaitu 26.950.000. Jadi laba kepentingan non pengendalian sebesar 216.050.000. Untuk jurnal eliminasi yang diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi, yang pertama itu pendapatan dari entitas anak dan dividen entitas anak. Jurnalnya itu pendapatan dari PT Armenia sebesar 322.700 pada dividen sebesar 212 juta dan investasi saham PT Armenia sebesar 210.700.000. Dan yang kedua itu alokasi laba kepentingan non pengendalian. Jurnalnya itu laba kepentingan non pengendalian sebesar 216.050.000 pada dividen sebesar 88 juta dan kepentingan non pengendalian sebesar 128.050.000. Dan yang ketiga, eliminasi saldo awal. Modal saham sebesar 8 miliar, laba ditahan sebesar 4.100.000 juta, goodwill sebesar 161.250.000 pada investasi saham PT Armenia sebesar 6.866.300.000, kepentingan non pengendalian sebesar 5.394.950.000 dan kepentingan non pengendalian sebesar 1.737.575.000. Dan yang keempat, penurunan nilai goodwill. Jurnalnya itu beban operasi sebesar 61.250.000 pada goodwill sebesar 61.250.000. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.